Halo rekan-rekan Bara sekalian, emosi adalah sesuatu yang seringkali membuat kita sebagai manusia bingung. Ada orang yang dikendalikan emosi, tetapi juga ada orang yang bisa mengendalikan emosi dengan baik. Itu bisa terjadi kepada saya dan kita semua. Bahkan di dalam emosi-emosi yang negatif, seringkali kita bisa menyalahkan orang lain, diri sendiri, dan juga Tuhan. Nah, malam hari ini dalam tayangan ulang yang pernah disampaikan oleh hambanya, Pendeta Robi, beliau mengajak kita untuk melihat emosi yang seringkali merasa bahwa Tuhan salah kepada kita. Kita diajak untuk mengenali respon emosi bahkan ketika merasa Tuhan melukai kita. Mari kita saksikan. Selamat malam Pak Febi, terima kasih. Saya oke, sedang ada di gereja ini baru recording. Oh, baik, terima Baru kasih puji recording. Tuhan Pak Ya. Robi. Kesempatan malam hari ini juga boleh bersama dengan kami kembali Pak. Ini temanya menarik, menggelitik, tapi juga apa sih maksudnya begitu ya. Kenali respon emosi ketika Tuhan merasa melukai. Nah, nanti lebih lanjut berkaitan dengan hal ini. Tapi sebelumnya Pak, apakah ini sesuatu, nanti kita akan lihat dari sudut pandang Pak Robi, apakah ini sesuatu yang penting untuk mengenali respon, lalu memang apakah kebiasaan atau sesuatu yang terjadi dalam diri kita sehingga kita salah Pak mengenali respon emosi kita, dan apakah ini sesuatu yang juga terjadi pada umumnya kepada orang-orang Pak? Oke, secara umum di dalam kehidupan kan ada dua sisi dari hidup ya, sisi yang manis dan sisi yang pahit ya. Berjalan bersama Tuhan kan sebagai anak Tuhan tidak selalu yang kita dapat yang manis-manis, yang enak-enak, yang ada saat-saat hidup itu berjalan di luar kendali kita, lalu ada sakit, ada kerugian, ada kegagalan, ada problem, bahkan ada situasi kita masa ini gelap banget gitu ya. Nah, itu yang bikin orang matang itu kan kita menjalani kedua-dua hal itu. Hal yang menyenangkan dan kita tidak jadi lupa pada Tuhan, atau hal yang menyakitkan dan tidak pergi dari Tuhan. Tetapi yang paling menarik adalah yang kita seringkali orang-orang yang percaya pada Tuhan, orang cinta Tuhan itu, dia percaya firman Tuhan, dia apalkan doktrin dan lain, semua benar, nggak salah. Tetapi kalau ada situasi seperti itu, apalagi hal yang tidak dia sukai, penderitaan, kesulitan, ketidakadilan atau apa, dia bisa merasa pasti ada yang salah pada diri saya. Dia menyalahkan diri. Kalau enggak dia menyalahkan orang lain. Kalau enggak dia menyalahkan keadaan. Bahkan bisa juga merasa, kok Tuhan membiarkan semua ini melukai saya. Tuhan sendiri melukai saya. Kenapa? Salah apa? Nah, jadi ini dulu yang sering kali orang ya. Sekali lagi kenyataan bahwa dalam hidup itu ada kesusahan, ada penderitaan, ada sesuatu yang kita tidak mau, itu kenyataan. Nabi-nabi aja mengalami gitu. Tuhan Yesus saja harus mengalami karena merasa sendiri, merasa orang tidak mengerti, bahkan di saat. Nah, kita harus mengakui juga dong kalau gitu, kalau kita ikut Tuhan Yesus, penderitaan itu bukan sesuatu yang harus dihindari, dianggap tidak ada, pura-pura saya tidak menderita, saya kuat, lalu dan lain. Atau kita tidak peka pada penderitaan orang lain. Bahkan tidak peka pada penderitaan itu. Ada, itu akui. Tetapi masalahnya setelah kita akui, kita harus mengamati respon emosi kita dan pola-pola. Sekali lagi yang paling berat ketika orang merasa, kok Tuhan membiarkan ini terjadi. Tuhan melukai saya. Contoh, seorang berpacaran sekian lama, udah 3 tahun dengan seorang yang sangat dia sayangi, bersama-sama. Satu hari, dia sudah mikir-mikir 2 bulan lagi akan kawin. Main di rumahnya. Lagi main di rumahnya, mendadak dia ada apa namanya, ada keperluan si calon pasangan ini. Keperluan mau beli sesuatu keluar. Dia luar, handphonenya ketinggalan. Begitu dia ketinggalan, terus masuk telepon. Ketika diangkat teleponnya, suara lawan jenis. Halo sayang, apa kabar? Jadi nanti malam kita masuk di hotel. Bubrak. Bayangkan yang denger di sini bagaimana. Ini kamu siapa? Loh saya calon istrinya. Loh saya calon istrinya juga. Loh, bayangkan kalau itu terjadi. Ya. Nah, kalau lebih parah lagi, kalau orang ini dua-duanya orang gereja gitu. Aktivis, saleh lagi gitu ya. Oh Tuhan, kau biarkan aku dilukai. Kenapa kau melukai aku dengan peristiwa itu? Nah, pada saat itu
respon emosi yang muncul kan marah, benci, ingin dilampiaskan, atau menyalahkan diri, atau macam-macam. Tapi ada satu yang lebih parah dari itu. Yaitu ketika itu terjadi, lalu kita menarik diri dari hubungan emosi dengan siapapun. Kita merasa orang nggak mengerti saya, ya udah. Ini nasib saya nggak mau dekat sama siapapun. Menjauh. WA teman nggak dijawab, email kagak dijawab, telepon kagak diangkat. Gue mau sendiri. Tuhan aja nggak peduli sama saya, apalagi orang lain. Daripada saya dilukai, saya menjauh aja. Di Alkitab ada tuh contoh kayak begitu. Gitu Bang Febi. Baik, wah terima kasih, ini pembukaannya sudah sangat dalam mengorek-ngorek gitu ya, setiap orang, setiap kita para pendengar. Tapi kalau begitu Pak, ini kan artinya itu hal-hal yang muncul kalau misalnya seseorang terluka lalu ya sampai pada akhirnya menarik diri dari orang lain, atau bahkan merasa bahwa semua orang nggak ngerti dia, lalu Tuhan juga bahkan mungkin nggak ngerti, atau bahkan Tuhan menjadi penyebab. Apakah ini satu, yang pertama, apakah ini berlaku semua orang, atau juga yang kedua Pak, apa penyebabnya Pak? Apakah memang nggak kenal emosi dirinya sendiri, atau nggak kenal dirinya sendiri, lalu sehingga kalau ada trigger, ada pemicunya begitu langsung wah ini semuanya disalahkan, bahkan menarik diri dan lain sebagainya Pak? Saya pakai contoh dari Alkitab aja ya, kitab Rut ya, dalam cerita Rut. Itu ada keluarga, suami, istri, dua anak laki, meninggalkan negerinya sedang ada bencana kelaparan. Merantau ke negeri lain, dan orang Israel merasa negeri lain itu isinya kan orang kafir, nyembah segala macam, kecuali Allah yang benar. Jadi udah menderita ya, lapar, pergi ke sana. Di sana suaminya meninggal. Menjadi janda di zaman itu udah berat. Jadi janda di negeri orang lebih parah lagi. Gak ada yang bela kalau terjadi apa-apa. Lalu anak yang satu meninggal. Anak satu lagi meninggal. Maka dia bilang sama, namanya si Naomi, bilang sama dua menantu, udah kamu balik ke kampungmu deh, nanti cari pasangan lain. Saya akan pulang ke negeri saya. Yang satu nangis-nangis tapi akhirnya pulang. Yang satu enggak, aku bersama. Tapi jawaban Naomi itu seakan-akan, kamu mengharapkan apa dari saya? Saya juga nggak punya harapan apa-apa tentang diri saya, masa depan saya. Kira-kira gitulah. Saya udah terlalu tua untuk punya anak lagi. Saya janda, saya nggak punya uang. Dengan kata lain adalah responnya Naomi terhadap kondisi itu, saya orang tidak punya harapan masa depan. Dan banyak orang ketika satu yang menyakitkan terjadi, hal itu muncul. Tapi yang paling menarik, Naomi mengatakan, udah kamu jangan dekat-dekat saya. Saya dideketin kamu, saya nggak bisa kasih apa-apa. Saya nggak mau terlibat emosi dengan kamu. Kamu sana deh dari tempat. Tapi Ruth kan enggak. Tidak. Di mana kau pergi, aku pergi. Bangsamu jadi bangsa, Allahmu jadi Allahku. Wah, itu menantu kayak begitu tuh luar biasa bener gitu ya. Dan itu terjadi. Jadi kenapa orang bisa jadi punya respon negatif, menyalahkan diri, kehilangan harapan, merasa sial, merasa Tuhan meninggalkan, merasa Tuhan melukai, orang lain begitu. Itu pertama-tama adalah karena memang ada pengalaman yang secara objektif menyakitkan, membuat kita merasa kehilangan lain. Itu bisa saja kan. Bisa bayangkan kalau ada dalam kondisi COVID ini, ada coba mencicil rumah baru kawin, baru separuh dicicil, kehilangan pekerjaan si suami dan istri. Bayangkan ya, dikejar debt collector, bunga jalan terus, ditambah rumah mesti dijual, sambil nyari kerja baru, lebih repot lagi, istri hamil muda. Tuhan salah apa saya gitu kan ya. Itu kan bisa begitu. Jadi seperti Naomi udah, dan kalau udah begitu akan menarik diri. Lu nggak ngerti persoalan gue simpen aja sendiri. Nggak mau bergaul, nggak mau itu, nyimpen sendiri. Merasa dia tidak ada harapan. Nah, jadi seringkali pertama memang terjadi hal seperti itu. Karena memang kenyataannya pahit. Dan kenyataan pahit itu ada di dalam hidup. Bisa. Itu satu ya. Tapi yang kedua, bisa juga bukan begitu. Kayak kasusnya Naomi. Ruth berkata tidak. Dan ternyata Naomi merasa, saya tidak ada pantas orang dekat sama saya. Saya cuma orang yang udah nggak punya apa-apa. Tapi kehadiran Ruth sekarang kan mengatakan, kamu boleh merasa dilukai Tuhan, kamu boleh merasa dilukai oleh keadaan. Bagi saya, kamu tetap berharga.
Kamu tuh berharga karena kamu ibuku, gitu lah, ibu mertua. Dan aku akan bersama bangsamu, udah jadi bangsa Allahmu, jadi Allah. Nah itu jadi yang kedua, kita udah merasa tidak punya harapan. Yang kedua, kita tidak melihat ada orang-orang yang masih melihat kita sangat berharga. Yang ketiga, dalam kasus Naomi menarik, akhirnya mereka akan pulang. Dan di situ si Ruth yang hidupnya susah ya, jadi janda dari bangsa kafir di tengah orang Israel, nggak dianggap kan. Dan kerja juga di ladang hanya ngambil sisa-sisa ini, tapi akhirnya ketemu Boas. Dari ketemu Boas, akhirnya Boas jadi entah gimana memberi perhatian khusus. Jadi deh, akhirnya sampai punya, akhirnya berkeluarga baru. Dan di situ jadi berkat yang indah yang nggak kebayang oleh Naomi kan sebelumnya. Barangkali ini hal ketiga yang kita lihat. Kalau ada respon emosi kita, begitu satu yang negatif ada, memang kenyataan ada, tapi kebenaran respon negatif itu membuat kita menarik diri dari orang, bahkan menarik diri, mengurung diri lah di dalam kesedihan kita. Karena ada hal yang ketiga yang kita nggak lihat, ya bahwa kita berharga. Tapi yang satu lagi, bahwa seringkali melalui kesusahan, melalui apa yang tidak bisa kita ngerti kenapa sepahit itu bisa terjadi, sebenarnya Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang besar di masa depan. Kalau bukan kita, keturunan. Nah itu barangkali dari cerita itu saya nangkapnya demikian. Justru melalui kondisi itu. Karena itu kita sadari respon emosi kita kalau kita tidak menyadari itu akan berkat Tuhan bisa jadi lebih rusak, dirusak oleh kita, atau hal yang indah disiapkan di masa depan kita campakkan, kita nggak mau dengar, kita nggak mau terima. Ya kasus tadi ya, udah pacaran ternyata pasangannya diam-diam udah punya tunangan lain. Akhirnya bubar ya, bubar. Wah rasanya tersunya, merasa terpukul sekali, merasa dibuang, dikhianati, ke orang gereja kayak gitu, macam-macam lah alasan. Tapi yang menarik, ini kasus nyata, kemudian orang itu malah dapatkan pasangan yang lebih indah, lebih baik, dan baru dia lihat Tuhan tutup pintu karena Tuhan buka jendela yang lebih indah. Kalau dapat yang dulu lain ceritanya, sekarang baru dia ini memang Tuhan sedang menyiapkan sesuatu. Jadi memang cara Tuhan menggarap hidup kita dan menyiapkan kita satu berkat yang besar buat kita dan membuat kita jadi berkat, seringkali jalannya itu melalui jalan kesusahan, digembleng. Jadi seperti pedang nggak mungkin tajam kalau nggak diterendam di air, dimasukin ke api, dipukul-pukul, digosok, gitu. Kita barangkali harus melihat hidup itu begitu. Kita ini mestinya melihat sebagai pejuang, jangan kita ini sebagai turis aja dalam dunia yang diajak jalan sama Tuhan ke sana kemari. Kira-kira begitu, Bung, saya bisa lihat. Baik, baik, menarik. Ini sangat menarik, Pak. Ini membuka ini kita ya, cakrawala kita berkaitan dengan ya seringkali kita merasa bahwa segala sesuatunya berakhir ketika ya ada kekecewaan, kayaknya udah apalagi sampai begitu ya, aduh, sampai cukup mengerikan juga kalau misalnya mengalami, dan buat teman-teman yang mengalami, pernah sedang mengalami, kita juga turut berempati ya ketika misalnya ada seorang yang sudah punya tunangan tapi ternyata punya tunangan yang lain. Nah ini cukup ya saya ya meskipun belum pernah dan tidak pernah merasakan, tapi itu kalau membayangkan saja rasanya sangat-sangat menyakitkan gitu Pak. Nah kalau begitu Pak, ini kan berarti ini ada hal-hal yang kenyataan pahit, orang lain lihat kita berharga, Tuhan lihat kita berharga, tapi juga melalui kesusahan Tuhan siapkan sesuatu yang luar biasa, Tuhan garap hidup kita lewat sesuatu yang jalan kesusahan. Nah kalau begitu Pak, kan ini belum tentu setiap kita melihatnya demikian Pak, atau pada waktu kita sudah tahu nih sekarang, lalu bagaimana atau apa yang harus kita lakukan Pak? Apakah ini nanti jawaban Pak Robi juga termasuk daripada pertanyaan dari rekan kita, Kaila. Saya coba bacakan dulu Pak, ini di YouTube. Selamat malam Pak Robi. Saya pernah mengalami situasi di mana saya sangat kecewa, terluka, tetapi ada kesadaran untuk tidak boleh menyalahkan Tuhan, menyalahkan pihak yang membuat kecewa dan juga diri sendiri. Nah, ini yang tadi Pak Robi jelaskan. Tapi di sisi lain, saya tetap ada kekecewaan. Jadi saya hanya ngomong apa adanya sama Tuhan. Bagaimana menjelaskan perasaan saya ini? Terima kasih sebelumnya Pak. Silakan Pak. Ya, itu adalah respon yang sangat baik kalau kita pertama-tama mengakui Tuhan,
Kalau harapan saya tidak terpenuhi, kalau keadaan berjalan begini jelek, saya kaget, saya terpukul, saya merasa kecewa. Mungkin juga aku juga, saya merasa dilukai gitu. Saya merasa dilukai gitu ya. Tetapi tidak mudah juga mengingat ayat-ayat yang mengatakan segala sesuatu menjadi kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan dan dipilih untuk pekerjaan. Tidak mudah gitu ya. Tapi saya ingat ayat itu gitu. Tapi kita jujur ya Tuhan. Saya ingat ayat itu, saya benarkan, saya aminkan. Tapi ketika ini nyata di lapangan, ternyata nggak gampang. Kita jujur. Jadi tadi pengakuan itu penting. Saya kecewa. Kalau orang tidak pernah mau mengakui kelemahan dirinya, bahwa kita tidak bisa memenuhi standar Tuhan, itu seakan-akan mobil ada masalah dengan bannya, tapi tidak pernah mau pergi dan mengakui bannya kempes satu gitu. Jadi kalau nggak pernah ngakui berarti jalan terus, satu hari bisa pecah tuh bang. Tapi kalau ini kempes satu, mari saya cari tukang tambal ban gitu ya. Kira-kira gitu. Jadi pengakuan seperti tadi itu hal yang paling penting dalam hidup Kristen yang sejati. Aku takut, aku bingung, aku merasa tidak berdaya. Nah itu kasusnya Ruth itu kan ya. Dan si Naomi, aku merasa tidak berdaya. Seringkali ketika itu terjadi kita merasa tidak berdaya dan kita marah terhadap kenyataan bahwa saya tidak berdaya. Karena kita ingin punya kuasa. Kita ingin kontrol. Sekarang saya nggak bisa kontrol apa. Dan saya bilang ke Tuhan, jujur aja. Tuhan saya bingung. Kenapa ini harus terjadi? Ini kira-kira ya bayangkan kalau orang udah punya rumah tangga, berjalan indah, 10 tahun punya anak dua itu. Lalu pada satu hari baru ketahuan bahwa istrinya sebelum sama dia ternyata pernah ada hubungan super dekat dengan seorang lain. Udah terlalu jauh gitu. Cuman dia tobat. Cuman dia kok waktu kawin gak pernah cerita bahwa ketahuannya sekarang. Bayangin perasaannya kayak gimana gitu. Bagaimana perasaannya kayak begitu. Tapi bisa juga dia lihatnya, ya sudah, mungkin dulu dia pernah salah 2 tahun. Tapi 10 tahun terakhir saya ini tidak. Berarti saya mau ingat yang 10 tahun itu saya nggak mau ingat yang 2 tahun. Saya akui saya kecewa, saya pahit, tapi saya mau lihat dari kacamata yang lain. Bisa gitu ya. Jadi sekali lagi, kalau kita tidak kenal respon perasaan kita, seakan-akan yang benar kita semua salah, termasuk Tuhan salah. Tapi kalau kita akui, ya mungkin respon saya sendiri pun diperbaiki. Bahwa kesempatan-kesempatan belajar itu datang dari kondisi yang kayak begitu. Kondisi yang tidak enak, kondisi yang tidak bisa kita kontrol, kondisi penuh kesusahan, kesedihan, kegagalan. Disitulah kita belajar. Pembelajaran itu muncul dari sana. Ya. Anak sekolah kan SD gitu kan. Dia nggak akan naik kelas kalau tidak melalui ulangan di mana pelajar apa soal ulangan itu kalau terlalu gampang ya dia lolos terus nggak pernah jadi orang hebat. Tapi kalau susah dia nggak pernah naik kelas. Yang dikasih kan ngepas nih. Cukup bikin dia goncang tapi tetap dia rasa masih ada sesuatu yang bisa dilakukan. Nah rasa tidak berdaya itu seperti Naomi sehingga menarik diri itu harus kita cegah. Selalu ada Tuhan akan berikan orang yang mungkin akan menolong. Jadi mungkin pada saat ini kalau ada di antara Anda merasa sendiri, tidak berdaya, terbuang, coba lihat sekitar. Mungkin Tuhan sudah taruh satu orang seperti Ruth yang mau menemani Anda di dalam kesusahan sebagai berkat. Dan melalui situ akan ada berkat bersama. Nah, mungkin aja. Mungkin juga dalam kondisi seperti ini, kita akan belajar lebih lanjut mengenai sisi Tuhan yang belum kita katakan, sisi pribadi Tuhan. Mengenai kebaikan dia melalui penderitaan. Mungkin Tuhan sedang menggembleng kita karena dia sedang siapkan kita sesuatu yang lebih besar yang kita nggak pernah bayangkan. Kira-kira begitu. Baik, baik. Terima kasih Pak Robi. Terima kasih juga untuk saudari kita atau saudara kita yang sudah bertanya tadi. Nah, kalau begitu Pak, ini kan ada Pak Robi boleh luruskan nggak Pak? Kalau tadi ini menarik, kadang-kadang kita mendengar bahkan dari orang Kristen sendiri gitu ya, bahwa sebuah pengakuan atau mengakui kelemahan itu ini berbanding lurus dengan tidak punya iman gitu Pak. Misalnya, wah kayak gitu aja kok nggak punya iman. Ini benar gitu nggak sih Pak? Atau bagaimana Pak? Karena kayak kesannya kalau kita mengaku, aduh kayaknya Tuhan atau menyatakan keluh kesah kita kepada Tuhan itu kayaknya kita bukan orang Kristen sejati begitu Pak. Silakan Pak. Marilah kita lihat contoh kehidupan Tuhan Yesus. Patokan. Beda dengan sosok agama lain yang tidak pernah ditabrak cuma senyum. Tuhan Yesus kan bisa marah. Bisa lapar, marahin pohon. Pohon tidak berbuah. Ya kan? Tuhan bisa membentak orang. Dan lain-lain.
Tuhan sendiri akrab dengan perasaan dan mengakui perasaan itu berperan di dalam hidup. Itu bedanya iman Kristen. Kalau orang Kristen tidak mau mengakui perasaan, tidak mau otentik menyadari peran perasaan di dalam hidup dia, berarti dia hanya hidup di dalam pengenalan pada Tuhan melalui nalar atau doktrin, tapi tidak unsur perasaan dan tindakan. Sebab kita itu kan mulai dari pemahaman juga, lalu ada perasaan, dan ada tindakan. Dan sepanjang jalan hidup kita tiga-tiganya diubah. Banyak orang pemahamannya hebat, doktrinnya luar biasa. Tapi begitu terjadi sesuatu seakan-akan dia tidak bisa akrab dengan perasaannya, tidak mengakui bahwa dia pahit. Dia pura-pura pakai topeng besar. Justru kekuatannya iman Kristen adalah ketika penderitaan ada, kita beda dengan perasaan. Dalam menghadapi penderitaan, kita akui kita lemah, kita akui kerapuhan kita, tapi kita tidak akan rubuh karena Roh Kudus lebih kuat dari siapapun bersama kita di dalam diri kita. Itu yang membedakan. Sebab kalau orang mengatakan aku tidak ada rasa apa, tidak apa-apa, itu adalah pakai topeng. Topengnya bukan dari Tuhan, dia bikin sendiri. Jadi barangkali hal seperti ini kan banyak contoh-contoh itu ya. Contoh orang-orang murid-murid Tuhan yang bingung kadang-kadang, yang rasa sedih, yang takut mungkin mereka akui juga. Dan bukankah Tuhan sendiri pernah di Taman Getsemane sampai katanya peluhnya bercucuran ya, bagaikan darah gitu. Tuhan aja mengakui demikian ya. Kenyataan bahwa dalam kemanusiaannya Tuhan Yesus itu bisa mengalami situasi seperti itu ya. Kalau boleh ya Bapak, jangan cawan ini, minuman pahit ini tiba padaku, tapi kehendakmu yang jadi. Itu yang penting, mengakui adanya kita nggak nyaman, kita takut, kita kuat, tapi di atas itu biar kehendak Tuhan yang jadi. Itu kemenangan sejati. Kalau cuma aku tidak takut, aku nggak khawatir, dan lain-lain, itu tidak benar-benar kita bisa mengalahkan penderitaan. Justru kekuatan iman Kristen adalah kelihatan ketika kita menghadapi penderitaan dan mengalahkannya, bukan dengan kuasa sendiri, bukan dengan perasaan sendiri, tapi benar semata-mata karena Roh Kudus dalam diri kita akan memimpin, menghibur, menguatkan, dan melindungi. Kesadaran itu. Tapi dengan pengakuan jujur, banyak hal yang saya tidak tahu, saya masih terus belajar, saya masih terus disempurnakan, terus disucikan. Gitu Bung Feby. Wah, itu agak baik. beda ya, kalau agama-agama tertentu kan dia memisahkan dua, perasaan dengan apa namanya kenyataan sehari-hari. Ya, kalau kita hidup di dalam pemahaman, perasaan, dan tindakan, tiga-tiga itu harus kuasa Tuhan masuk. Jangan hanya dua. Kalau nggak mau ngakui perasaan, bagaimana kuasa Tuhan merubah perasaan kita? Baik, Kita sendiri yang merubah. Itu problem. Ya. Nah, terima kasih Pak. Ini ya makanya kadang-kadang bahkan iman itu dianggap jadi denial atas keadaan sekitarnya gitu ya. Terima kasih, ini dari komentar dari saudari kita yang tadi bertanya, be authentic, mengakui ketidakberdayaan, I have no control of my situation, dari Roma 8. Terima kasih saudari atau saudara Kaila. Ini ada pertanyaan Pak dari saudara Semi. Bagaimana bila ada yang merasa Tuhan tidak bantu dia dalam atasi dosanya dan atau masalahnya gitu Pak, dan anggap Tuhan itu nggak ngerti dia Pak? Ini apakah? Ya, silakan Pak. Jadi memang ada saat-saat kesusahan, penderitaan itu adalah konsekuensi dari dosa kita. Sekarang gini dah, kalau Anda sebagai orang mungkin dulunya susah hidup, lalu datang ke Jakarta, punya pekerjaan, punya duit besar banyak. Kalau hidupnya bersama teman-teman, pulang kerja karena capek, pergi makan. Makanya nggak lain sate babi, usus babi, panggang babi, babi goreng babi, segala macam. Nah, dosa nggak sih? Anda mungkin nggak merasa itu dosa. Karena Anda tidak merasa tubuh ini kan titipan Tuhan, milik Tuhan yang harus kita pelihara. Ini nggak, tubuh itu dipakai, pokoknya saya enjoy aja. Nah, kalau satu hari kolesterolnya memuncak, lalu terkena jantung tersumbat, atau ada persoalan ini itu, lalu merasa kok Tuhan menghukum saya. Bukan, itu sih konsekuensinya. Anda yang menimbulkan itu sendiri. Nah, di situ saatnya kita minta tolong. Jangan kecewa dulu. Ya, melalui itu pun Tuhan masih bisa nolong kita, gitu loh.
Melalui itu pun Tuhan bisa, kesalahan itu pun asal kita akui, dan kita akui keterbatasan kita, ketidakberdayaan kita, kecenderungan kita bisa minta tolong Tuhan, dan Tuhan tidak akan diam melakukan sesuatu dengan cara yang tiap orang tentu berbeda cara. Itu akan bisa menolong. Jadi artinya kalau tidak mau kita, tapi bukan berarti setelah minta tolong, Tuhan tolong saya supaya saya jadi lidah saya kalau lihat babi jadi kita. Nggak gitu. Kan ada bagian kita juga, bitung lihat babi, ini indah luar biasa. Harum tapi haram. Harus bisa bilang, enggak dong. Tuhan melindungi kita, tapi kita juga harus ambil sikap, jangan mencobai Tuhan. Oke lah, makan sate babi seminggu sekali aja boleh. Tapi jangan terus-terusan hidup, istilahnya galojo, hidup apa namanya, hidup tenggelam di dalam kenikmatan-kenikmatan. Itu satu dosa misalnya. Dosa lain adalah kalau Anda jadi orang sama duit hitungan ya, setiap rupiah dihitung, itu takutnya kalau nggak punya duit, lalu Anda punya miliaran begitu, dan satu hari Anda kena sakit atau kena apa, kecelakaan, lalu harus keluar uang, katakan Anda punya pada usia 35 sudah punya 20 miliar, lalu hilanglah uang Anda 500 juta, lalu karena Anda terlalu memperhatikan duit dan berhasil, udah gitu hilanglah tuh Anda rasa, kok Tuhan kejam, hasil kerja keras tuh bisa hilang 500 juta, lalu Anda sadar ditinggal Tuhan, Anda merasa tidak berdaya di dunia, tidak ada. Problemnya kan, problemnya bukan di si itu, Anda masih punya duit sekian banyak. Problemnya persepsi Anda. Anda lebih memperhatikan duit di atas segala-gala. Padahal orang lain punya segitu kan udah luar biasa banyak. Anda lebih mementingkan duit daripada peka apa yang Tuhan inginkan. Tuhan mau kasih berkat, tapi Tuhan tidak mau Anda diikat oleh berkat. Sebenarnya begitu. Jadi saya melihatnya adalah hidup itu memang tidak bisa kita sangkali ada penderitaan. Ya, ada yang manis, ada yang manis. Tapi dalam penderitaan seringkali Tuhan membuat kita belajar sesuatu tentang diri kita. Apa sih yang berharga buat saya? Apa sih yang saya tidak mau tinggalkan? Apa sih berkat yang belum saya lihat yang Tuhan bisa berikan oleh kesusahan? Dan apakah benar kita tidak berdaya atau bisa akan merasakan justru kuasa Tuhan di dalam kulitnya kita itu? Dan terakhir, apakah kita belajar mau melihat dalam keadaan apapun, seringkali Tuhan taruh seseorang untuk membantu kita. Cuman mata kita nggak mau lihat, kuping kita nggak mau dengar, orangnya mungkin ada gitu. Jadi ada orang-orang banyak kesepian dalam hidup, ini musuh besar ya, terutama di kota-kota besar, karena merasa tidak ada yang ngerti, tidak ada yang mau berteman, padahal Tuhan sudah siapkan orang. Gitu kayaknya. Wah, terima kasih Pak Robi. Terima kasih untuk boleh menjawab pertanyaan dari rekan Ya. kita. Ada salam dari Kota Raja, Jayapura, Papua. Salam Nah, kenal dari ya. Karel Lolo. Terima kasih untuk atensi dan kehadirannya malam hari ini. Dan ini ada pertanyaan Pak, ini menjadi pertanyaan terakhir kita sebelum nanti kita melihat kesimpulan dari apa yang Pak Robi sampaikan. Dari Lin Marlianti, minta maaf kalau saya salah menyebut. Selamat malam Pak Robi, Naomi itu dipulihkan, tapi kalau ada orang yang sudah kehilangan harapan, putus asa, sampai uh, ya suicide, dan saya agak susah untuk menyebut ini kalau ada yang ini ya. Bagaimana rencana Tuhan menciptakan orang itu, Pak? Terima kasih. Ya, ya, ya. Ini ada hal-hal ketika bicara kenapa Tuhan menciptakan seorang, lalu seorang itu harus berakhir bunuh diri. Saya tidak bisa menjawab itu ya. Saya harus akui saya tidak punya jawaban begitu. Jadi ada beberapa hal yang dulu orang secara gampang. Kalau orang bunuh diri itu ada berdosa, dia mengambil hak Tuhan untuk menghentikan hidup. Dulu orang mengatakan itu dan pendek. Jadi kalau itu orang kurang beriman pasti masuk neraka. Tapi di kemudian hari orang belajar, ada orang-orang yang cenderung bunuh diri itu karena memang secara badani, secara jasmani ada kekurangan hormon atau zat kimia tertentu. Dan itu saya temukan ketika belajar di Amerika, ada kata-kata begitu dari seorang psikolog dan seorang dokter, apa benar ya? Tapi kira-kira 4 tahun lalu saya ketemu dari seorang rektor sebuah perguruan tinggi Kristen yang besar di Amerika. Dan dia katakan, di Amerika sekarang ini anak-anak tingkat 1 yang mau bunuh diri jumlahnya banyak banget. Di Indonesia menambah ya jumlahnya ya. Setahu saya, riset saya terakhir tentang itu di 6 kota, di 13% anak-anak remaja pemuda pernah mengatakan sedang mempertimbangkan untuk bunuh diri. Jadi ada orang bisa bunuh diri, pertama adalah secara fisik ada kekurangan zat tertentu di badan dia,
zat kimia atau hormon, saya nggak ngerti lah ya. Dan itu sangat buat dia menyakitkan dan membuat dia hidup tuh berat gitu. Nah itu seringkali orang tuanya nggak ngerti. Apalagi mulut orang tua, lu ngomel aja hidup mati deh gitu. Nah itu nggak nolong, itu pertama. Nah itu yang kayak gitu bisa diobat dan diberikan obat-obat tertentu. Psikiater bisa nolong, mungkin dokter biasa, saya nggak bukan ahli saya, tapi ada beberapa kasus yang kami hadapi itu bisa tertolong. Tapi itu cukup banyak ya, jangan dianggap kecil jumlahnya. Nah, kenapa orang menghadapi itu? Tuhan ciptakan orang seperti itu tuh mungkin menjadi pertolongan buat kita. Dalam hidup itu memang sekali lagi ada sisi gelap dan terang, dan di situ melalui itu Tuhan ingin kita lebih sadar, tidak mudah menghakimi orang tapi menolong. Dan dia akan mengalami pertolongan Tuhan dan masa berkatnya kok luar biasa ya. 2 minggu ini saya mengalami kasus-kasus seperti itu, bagaimana mereka tertolong kok luar biasa gitu ya. Luar biasa kita sendiri ya, kok Tuhan begitu baik pada mereka. Gitu. Yang kedua, bisa terjadi itu karena satu pengalaman yang menyakitkan dan terutama di keluarga. Orang tua punya sikap terhadap anak menuntut, dan menuntut. Anak tidak dipahami, tidak dimengerti, tidak dikenali kelebihan. Dan mau coba dicetak, dibentuk maunya orang tua, bukan maunya Tuhan. Anak nggak tahan secara psikologis, akhirnya mengambil sikap, lebih baik saya bunuh diri. Nah ini kegagalannya di mana? Kegagalan pada orang tua. Lalu kemudian guru nggak menyadari anaknya perlu ditolong. Atau juga mungkin gereja, gitu, komunitasnya tidak menyadari. Yang ketiga, ada hal-hal yang memang saya tidak mengerti. Apakah ada kuasa gelap yang bisa membuat anak seperti itu. Kenapa Tuhan menjadikan hal seperti itu? Tuhan tidak menjadikan dunia Adam dan Hawa dengan hal seperti itu. Itu adalah akibat manusia memilih jalan dosa yang seperti itu muncul. Dan kita sekarang di dalam masa di mana kuasa dosa sudah dihancurkan, tetapi sisa-sisanya masih banyak. Dan inilah salah satu sisa-sisa betapa mudanya kehidupan yang berharga mau dibuang karena hal-hal seperti tadi. Nah, buat kita yang dengar, tolonglah kalau lihat orang seperti itu, jangan terlalu cepat menghakimi. Seorang pendeta hebat di Amerika terkenal seluruh dunia, pada saat dia menemukan anaknya bunuh diri. Dan itu dia sudah tahu lama anaknya punya kecenderungan. Dan sudah ditangani oleh dokter mau obat. Cuman hari itu katanya anakku tidak minum obat atau apa. Gitu. Jadi yang ini bukan dianggap kecil ya. Hal-hal seperti ini jangan dianggap enteng. Dari 1.000 paling satu bunuh diri. Enggak, lu jumlahnya banyak. Cuman zaman dulu kan kita nggak ada sosial media, nggak ada kayak begini, kita nggak pernah bicarakan. Itu hanya dianggap aib. Nah ini jangan terlalu cepat menghakimi. Begitu Bung Febi. Itu Baik. topik ini mungkin yang lebih bisa menjelaskan adalah istri saya, bukan saya, karena dia psikolog lebih mengerti dan dokter-dokter lebih mengerti. Tapi sekali lagi, kalau kita ada orang-orang seperti itu, dia salah satu yang berat adalah bagi mereka yang punya kecenderungan itu, mereka merasa tidak berdaya terhadap hidup, tidak ada harapan dan merasa sendiri banget. Disitulah mungkin kita bisa berperan seperti itu. Kamu masih berharga buat Tuhan dan Wow. buat saya. Baik, baik. Baik, terima kasih Pak Robin untuk jawabannya. Terima kasih buat rekan-rekan untuk semua pertanyaan yang sudah masuk di malam hari ini, juga buat komentarnya. Kalau demikian Pak Robi, saya juga mewakili rekan-rekan mengucapkan terima kasih untuk malam hari ini. Dan kalau ada dari Pak Robi, kesimpulan atau closing statement yang bisa disampaikan buat kita semua berkaitan dengan tema yang sangat menarik dan memberkati kita ya malam hari ini. Dan nanti saya persilakan juga untuk menutup di dalam doa Pak. Dalam minggu ini saya sudah lihat 5 seminar bicara tentang keadaan tidak pasti, uncertainty sama disrupsi. Termasuk di gereja saya aja ada 2 kali. Nah, memang pada saat ini dalam kondisi seperti banyak orang merasa tidak berdaya, merasa sendiri, lalu menarik diri dan merasa putus asa. Nah, saudara-saudaraku, kalau ada yang sedang mengalami ini, ingatlah, justru kekhasan iman Kristen adalah penderitaan bahkan kematian pun sudah dikalahkan Tuhan Yesus. Jadi kita punya daya untuk menghadapi itu. Daya kita cuma satu, Tuhan tolong saya. Apapun kita hadapi, Tuhan tolong saya. Daya saya cuma itu. Ya, dan kuasa Tuhan tidak membiarkan. Itu dulu. Jadi kalau ada di antara Anda begitu, sedang alami itu, ingatlah ada Tuhan yang peduli, Anda bisa minta. Yang kedua, ketika ada orang dekat kita sudah sampai putus asa dan tidak berdaya, narik diri, tujukan pada dia, bagi Anda, dia masih berharga, karena dia dibuat oleh Tuhan, dan Anda ingin mengawal perjalanan dia di saat yang kelak. Sekali lagi, iman percaya kita, salah satunya kelihatan mutunya ketika ada penderitaan, atau ketika kita luar biasa senang.
Kedua hal itu bisa membuat kita jauh dari Tuhan atau lebih menarik diri, merapat kepada Tuhan. Kiranya Anda diberkati. Kita berdoa bersama, mari. Bapa, di dalam perjalanan hidup kami, bahkan hari ini, banyak hal yang tidak kami paham. Semakin kami menjalani, makin kami sadari banyak yang kami harus terus belajar dari tangan Tuhan. Ada saat kami merasa tidak berdaya, ada saat kami merasa putus asa, kami tersendiri. Tapi biarlah itu menjadi titik berangkat kami untuk lebih mengenali justru Tuhan bisa temukan kami ke dalam keadaan itu karena ada orang yang Tuhan siapkan untuk menolong kami, menghibur kami. Bahkan Roh Kudus sudah ada dalam diri kami yang membuat kami bisa melihat keadaan berbeda dari orang lain yang sama-sama. Dan terutama dalam kondisi ini kami belajar kuasa dan kasih Tuhan. Karena itu saat ini hamba berdoa bagi yang sakit, pulihkan. Yang kekurangan uang, Tuhan berikan jalan keluar, teman yang. Bagi yang sedang bertengkar dan sakit hati, yang marah, biarlah saat ini ada ketenangan dan melihat. Supaya ada sesuatu yang bisa dipelajari dari hal ini. Kami lebih bijak. Sempurnakan diri kami, dan kami hanya bisa bersyukur punya Allah seperti Engkau yang begitu memilih kami. Ajar kami setiap hari duduk dengan terima kasih yang besar dan boleh memeluk Engkau di erat saya. Terima kasih Bapak, dan kalau ada permintaan dalam hati kami yang tidak bisa kami ungkapkan dengan kata-kata, kalau ada kekhawatiran untuk masa depan, kalau ada rasa tidak kuat menghadapi ini, biarlah malam hari ini kami dijamah, diberikan tambahan kekuatan, dipegang tangan kami, dan merasakan kebaikan sekali lagi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih buat Pak Robi yang sudah menolong kita semua. Terima kasih buat rekan-rekan yang sudah bergabung malam hari ini, baik yang ada di YouTube, di Facebook, maupun di Instagram. Nah, itu kita sudah mengakhiri. Saya undur diri. Saya Feby Timotius bersama dengan Pak Robi dan juga kerabat yang lain yang di balik layar. Sampai jumpa besok malam. Tuhan berkati kita semua. Amin.